Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Sylvia Melati SSI MPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Hal ini karena saya menganggap ketuntasan materi lebih penting dari memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya menilai murid dari nilai aspek kognitif dan psikomotor saja. Salah satu contohnya adalah pada saat murid mengerjakan tugas atau penilaian harian, nilai murid sudah di atas KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Terkadang, saya pun beranggapan bahwa murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya terkadang tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau belum. Karena yang menjadi fokus utama saya adalah ketercapaian ketuntasan materi. Saya pun hanya menganggap siswa untuk menghafal materi-materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami oleh anak-anak sepenuhnya. Karena hal ini, saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh tidak hanya pada aspek kognitif dan psikomotor saja, namun juga memperhatikan aspek spiritual, afektif, sosial, dan budaya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kemudian, setiap murid memiliki karakter yang unik, ketercapaian setiap murid berbeda, dan setiap pembelajaran dikaitkan dengan penerapan budi pekerti. Perubahan perilaku yang saya lakukan adalah mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, kemudian menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif, dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat murid. Hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan anak, pelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, dan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah dasar-dasar pemikiran dari KHD harus diterapkan di kelas ataupun di sekolah, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga bagaimana memperbaiki karakter peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.